Hai, sebelumnya kenalin, nama gue Ilham dan hari ini 17 Februari 2021 usia gue udah 19 tahun. Dan kali ini gue cuman mau ngeluapin semua perasaan gue di sini. Gue orang yang percaya sama cinta pandangan pertama. Dan lu tahu, gue udah jatuh hati sama cewek saat gue masih kelas 1 SD. Bukan pertama masuk sekolah, tapi pas kelas gue pembagian ranking. Jujur, gue terlalu inget soal ini. Pokoknya yang dapet ranking 1 sampai 10 itu maju ke depan. Dan gue liat dia, gue langsung suka sama dia, gue langsung naksir sama dia. Gue langsung ngerasa kok dia cantik banget gitu. Itu kelas 1 SD loh. Gue anak yang biasa aja di sekolah, gak pinter-pinter amat, gak bodoh-bodoh amat juga. Tapi yang jelas, gue selalu lihat dia di depan kalau pembagian ranking. Jadi kayak gini, kelas 1 sampai ya pokoknya SD gitu, tiap pembagian ranking gue selalu lihat dia di depan. Gue selalu lihat dia dapat ranking. Itu bikin gue nambah naksir sama dia. Singkat cerita, kelas 5 gue dapat kesempatan buat kenal dia. Gue dapat nomor HP-nya dia. Dan lu tahu gak gimana cara gue dapetin nomornya? Jadi dulu tuh kan masih zaman SMS ya. Nah, gue tuh orang yang punya template kata-kata gitu di SMS gitu dulu. Dan gue punya banyak. Nah, temen dia tuh ngasih tahu kalau gue punya template kata-kata banyak gitu. Dan dia sama teman dia tuh minta ke gue gitu. Pulang sekolah dia ngechat apa gue yang ngechat, gue lupa pokoknya. Yang jelas intinya dia nagih minta template kata-kata itu di SMS ya. Ya namanya dulu ya kan gak ada bocil, mana punya Facebook ya kan. Jadi kita masih main SMS. Dan di situ gue mulai deket. Gue mulai tiap gue chatan tuh ngerasa kayak, lu pernah gak sih chatan sama orang yang lu suka, terus tiap dia ngebalas tuh kayak lu ngefly aja gitu, lu kayak senyum-senyum sendiri. Ya kayak salting gitulah pokoknya. Dan di situ gue mulai bisa lebih kenal sama dia. Cuman gue gak pernah bilang kalau gue
ya mungkin sejenis harapan gue lah. Cuman gini, kenyataannya dia tuh sering banget ngejodohin gue sama sepupunya tanpa dia tahu kalau sebenarnya gue itu suka sama dia, bukan sepupunya. So, gue skip aja deh ya. Kalau yang di SD sini kayaknya jijik banget gitu kalau proses pas gue lagi suka banget sama cewek. Cuman pas gue masuk SMP ternyata gue satu sekolahan lagi sama doi. Dan ya perasaan gue masih belum berubah sih. Gue masih naksir sama doi. Cuman gue lupa gimana caranya gue bisa dapet kontaknya dia gitu waktu itu. Yang jelas dia yang pertama bilang kalau dia suka sama gue. Tapi di situ gue gak langsung terima dia gitu. Soalnya gue kayak takut aja gitu apa yang kejadian pas SD keulang lagi. Kayak ini BTW pas SD gue sempet pacaran ya sama dia. Gue sempet pacaran sama dia cuman bentar. Ya bentar, singkat banget lah pokoknya. Kayak ya pokoknya singkat cuman cukup berkesan sih buat gue ya. Gue tahu kalau buat dia jadi hal itu tuh bikin gue masih ragu sama dia dulu. Sampai akhirnya dia marah, dia bete karena gue kelamaan jawaban, kelamaan shit. Karena dia bete, dia marah karena apa ya? Karena dia nunggu jawaban gue lama banget gitu. Sampai akhirnya gue yang nembak dia. Gue yang ngungkapin perasaan gue sama dia. (21 Februari 2015) itu tanggal jadian gue sama dia. Dan fun fact-nya, karena gue pemalu, gue pacaran cuma lewat SMS doang. Gue gak pernah nelpon atau datang ke kelasnya karena gue malu buat ngobrol sama cewek yang gue suka. Dan ya itu berjalan sekitar 6-7 bulan. 6 bulan pacaran gue baru bisa ngomong sama dia. Itu pun bukan ngobrol ya. Paling cuma nanya, mau ke kantin gak? Mau jajan ini gak? Mau beli ini gak? Ntar aku beliin, kayak gitu aja paling contohnya kan. Ya namanya ya masih bocil lah ya kan. Dan parahnya lagi, gue tuh bisa deket sama dia dibantuin sama temen gue yang sekelas sama dia, si Wisnu. Gue harus banyak berterima kasih sih sama dia. Dan ya di situ gue ngerasa lebih nyaman aja gitu sama dia. Gue ngerasa lebih semangat lagi buat sekolah. Gue ngerasa kayak, oh gue tuh harus rajin gitu biar dia bangga sama gue, kayak gitu. Ya gue tahu nih cinta monyet, tapi gue bisa semangat sekolah gara-gara dia. Satu hal yang
ini gue skip aja ya, ini gue skip lagi. Satu hal yang paling gue inget pas SMP itu kelas 9. Pokoknya dia bawain makan, dia bekal makan lah, dan dia nyuapin gue, dia nawarin gue, dia nyuapin gue. Dan di situ gue ngerasa kayak, oh gini ya rasanya ada cewek yang merhatiin. Dan ya otomatis lah gue makin suka sama dia, gue makin sayang sama dia. Dan kayaknya ya SMP masih bocil-bocil juga ya kan, ya emosi masih belum stabil lah. Cuman banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang bisa dibilang memorable pas SMP sama dia. Cuman kayaknya kalau gue bahas di sini nggak bakal asik juga. Pokoknya lulus SMP, gue mutusin buat masuk ke Madrasah Aliyah Negeri di Mandua. Dan gue udah bisa masuk sebenarnya. Soalnya dulu kakak gue sekolah di situ juga, jadi nggak terlalu susah lah buat gue masuk. Cuman dia bilang kayak, jangan di situ dong, aku takut kamu suka sama cewek yang lain, kayak gitu, aku takut kamu selingkuh. Dan di situ ya gue nurut aja gitu sama dia. Gue nurutin apa yang dia mau. Gue bilang ke ibu gue kalau gue gak jadi sekolah ke Mandua, gue mau di sini aja deh, kayak gitu, biar yang deket aja lah, kata gue. Alasan gue masuk SMA, gue masih bareng-bareng sama dia. Tiap hari gue masih ya pulang pergi bareng sama dia. Dan di SMA nih lebih banyak gitu tantangan yang harus gue lewatin sama dia. Contohnya ya semester pertama gue masih aman sih, kelas 10, semester pertama itu hubungan gue udah 2 tahun lebih kayaknya. Ya 2 tahun lebihan lah kalau gak salah. Soalnya gue jadian itu pas kelas 1 SMP, cuman di akhir kayak gitu. Ya kelas 10 semester awal ya gue aman. Cuman semester 2 kayaknya gue ngelakuin kesalahan. Gue sadar gue salah. Gue suka sama yang lain, gue suka sama cewek lain, gue ngechat sama cewek lain. Dan ya gue lupa sih kita putus apa sekedar break apa cuman berantem doang, gue lupa. Cuman yang jelas di situ sempet ada konflik yang gede buat gue ya sama dia. Dan di situ tuh gue ngerasa gue bodoh banget. eh, Apa namanya, gue sia-siain dia gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa, oh ternyata benar, gue salah kayak gini tuh. Gak seharusnya gue suka sama yang lain. Gak seharusnya gue ngechat berlebihan sama yang lain gitu.
soalnya gue kan ya masih sama dia gitu kan. Dan ya harusnya gue bersyukur dong, ada orang yang masih nerima gue, ada orang yang masih sayang sama gue. Sampai akhirnya ya mungkin semester 2 akhiran pokoknya gue di situ udah mulai gue gue minta maaf sama diri gue udah ngelakuin hal yang kayak gitu. Gue minta maaf sama dia, dan di situ perasaan gue udah mulai tulus banget sama dia. Gue udah mikir buat oh, gak perlu lagi deh gue cari-cari cewek yang baru. Belum tentu cewek yang baru itu bisa nerima gue, bisa nerima semua kekurangan gue, bisa nerima egoisnya gue. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Harusnya ya gue cuman pengen, gue bersyukur punya dia, gue harus sayang sama dia, gue sayang banget sama dia, gue tulus sama dia. Cuman satu hal yang gue sadar, gue tahu gue itu ngekang itu salah. Cuman kayak gini, gue ngekang itu karena gue takut kehilangan dia gitu, karena perasaan gue udah tulus banget sama dia. Sampai akhirnya ya gue sering berantem lah gara-gara hal yang tentang ini ya, yang tentang gue ngelarang dia buat chatan sama cowok lah kayak gitu. Kita sering banget berantem gara-gara hal kayak gitu. Sampai akhirnya gue biarin lah dia ngechat. Saat ada satu cowok yang katanya ini udah masuk kelas 11 ya kalau gak salah, kelas 11 pokoknya. Hubungan gue tuh udah jalan 3 tahun lebih, dan di situ gue belajar buat ya kayak gue percaya deh sama dia. Dia chatan terus dia bilang oh dia tuh ya dia si temen cowoknya, dia tuh curhat katanya, dia sering curhat sama aku katanya gitu. Ya dia minta saran ke aku gitu. Ya udah, makanya ya udahlah gue percaya aja gitu, soalnya dia juga kan bukan temen sih ya, gue kenal dia, gue tahu dia. Cuman karena kalau gue kumpul di rumah dia, kalau misalnya ada tugas pasti ada dia gitu. Cuman gue nggak terlalu respect sama dia karena gue ya gue gak temenan deh pokoknya sama dia ya. Dan ya gue percaya aja deh, dia chatan sama pacar gue, dia mau curhat apapun sama pacar gue. Sampai akhirnya karena posisi itu gue emang lagi sibuknya. Jadi gini, SMA tuh gue kelas 1 kelas 2 tuh gue jualan akun buat ya kayak biar gue bisa jalan lah contohnya, atau beli something yang gue butuhin kayak gitu. Dan di situ tuh gue jarang banget punya waktu buat pacar gue. Ya nggak jarang-jarang banget sih sebenarnya, cuman ya lu tau lah, lu pasti ngerasain sih. Dan di situ sore-sore dia bilang kita udahan dulu ya. Ya pokoknya dia mutusin gue lah. Cuman ya gue tahu secara baik-baik, gue tahu pisahnya kita tuh secara baik-baik. Tapi gue ngerasa
sebaik-baiknya perpisahan, kayak masih ada bekas luka yang sakit banget gitu, yang susah banget buat dihilangin. Sampai akhirnya ya gue nggak pikir panjang ya, karena di situ gue emang keadaannya gue lagi banyak banget orang yang beli ke gue, dan gue bilang, oh ya udah deh, semoga kamu nemu yang lebih baik ya dari aku, kayak gitu doang. Sampai ya gue juga nggak tahu sih dulu masalahnya karena apa ya, cuman gue nggak mikir panjang sih, soalnya dari situ kan gue masih sibuk ya, gue masih apa namanya, gue masih ngelakuin kesibukan gue dah, kasarnya kayak gitu. Jadi ya gue gak mikirin soal cinta-cinta dulu. Dan pas malamnya, pas besoknya, gue udah mulai ngerasa kok bisa ya gue putus sama dia, kok bisa ya dia mutusin gue gitu. Padahal hubungan gue sama dia tuh gak sebentar, ya gak sebentar banget lah, 3,5 tahun. Dan yang gak lama lah, gak lama dia ke gap sama gua pas pulang sekolah. Dia dianterin sama cowok yang waktu itu dia cuma bilang kalau temennya itu cuman curhat doang, minta saran doang. Dan lu tahu, di situ gue nangis di jalan, gue nangis depan temen gue, karena gue mikir kok bisa ya kayak gitu. Perasaan gue udah tulus deh sama lu, perasaan apapun yang lu mau tuh gue selalu usahain, gue bisa ngasihin itu buat lu kayak gitu. Gue bukan apa namanya, hitungan atau apalah kayak gitu ya. Cuman gini, gue tuh berusaha jadi apa yang lo mau, gue berusaha jadi apa yang dia mau, jadi nurutin apa yang dia minta. Gue gak minta balasan lebih, cukup ya lu nurut juga gitu sama gue. Ya gue tahu emang kayaknya sih ya, kayaknya ini tuh kayak toxic relationship yang mungkin emang harus gue perbaiki. Cuman yang bikin gue sakit tuh kok sebentar banget, kok nggak lama kalian udah jadian. Dan di tanggal jadian dia sama pacar barunya yang asalnya cuma temen curhat, itu tanggalnya sama, tanggal 21. Dan mulai saat itu gua mulai males sekolah, gua banyak bolos,
gue banyak tidur di kelas. Kalaupun belajar, gue banyak banget minta izin buat keluar. Kayak gue keluar tapi ya gue izinnya minta buat buang air kecil, cuman ya gue lama-lamain lah. Kadang gue ke perpus dulu lah, gue jalan-jalan dulu lah, kemana kayak gitu. Kayak ya udahlah, bodo amat. Toh nggak ada juga yang sayang sama gue kayak gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Cuman perasaan gue nggak pernah berubah sama dia. Gue gak pernah benci sama doi. Gue masih sayang sama doi. Gue masih peduli sama doi. Even dia punya pacar baru. Dan gue masih main. Gue masih main ke rumah dia. Kayak gue masih ngobrol sama dia. Dan dia sempat bilang sama gue tentang komitmen. Dia bilang kayak gini, kamu jalanin aja dulu sama dia 5 bulan. Aku juga ntar 5 bulan sama dia. Dia bikin komitmen kayak gitu gampang banget. Dan ya pas 5 bulan, ya di situ gue juga pacaran lagi ya, buat ya lu tau lah. Gue minta maaf banget, tapi emang gue butuh ngelampiasin sesuatu biar seenggaknya ya gue gak terlalu kepikiran banget sama dia gitu. Jahat sih gue, cuman ya udah lah ya. Kayak semuanya tuh udah berakhir, semuanya udah kejadian juga. Dan pas 5 bulan ya gue putus sama pacar baru gue. Tapi dia masih lanjut. Dan gue kayak digantung aja gitu, meskipun ya salah gue sih mungkin. Salah gue mungkin yang terlalu berharap sama dia. Salah gue yang dikit-dikit dia ngomong kayak gini, gue baper. Kayak dia tuh ngasih kesempatan buat gue dapetin dia lagi gitu. Cuman pas gue berusaha, pas gue mau ngambil kesempatan itu, dia malah ngancurin semuanya lagi. Dia bikin, ya dia ngerusak kepercayaan gue dah pokoknya. Dan di situ gue nungguin dia sekitar berapa tahun ya, gue nungguin dia tuh. Cuman lumayan lama sih, sampai lulus juga gue masih nungguin dia sebenarnya. Karena ya gue ngerasa dia ngasih harapan ke gue gitu. Dia ngasih kesempatan gue buat dapetin dia lagi gitu. Makanya gue masih bertahan meskipun gue sering nangis. Gue sering ngerasa udah dong, jangan terus kayak gini, gue capek. Sampai gue mikir buat gue tuh harus lupain dia gitu. Tapi pas gue berusaha buat lupain dia, gue udah berusaha kayak ya mungkin 1/4 atau setengahnya kali ya, setengah jalannya mungkin.
gue udah mulai lupa sama dia. And boom, dia datang lagi. Gue gak kesel, gue gak marah, cuman hey, usaha kemarin tuh apa? Gue udah berusaha buat lupain dia, tapi dia datang dan semuanya kayak sia-sia aja gitu. Gue ya perasaan gue balik lagi sama dia. Tiap gue lihat dia ya yang gue rasain cuman gue sayang sama dia, gue gak mau kehilangan dia, gue mau dia sama gue gitu. Cuman ya tiap gue minta kepastian, dia jawabnya dia kayak ini hal yang cukup bikin gua kepikiran banget ya belakangan ini. Bukan belakangan ini sih, cuman ya udah beberapa bulan lah gue sempat nanya buat hey, kasih kepastian dong, gue butuh kepastian dari lu, kayak gitu. Dan tiap dia ngasih jawaban ya gue nangis tiap malam, hampir tiap malam gue nangis karena gue masih ngarepin dia buat balik lagi sama gue, buat kayak gini, kayak yuk coba kita mulai dari nol lagi deh, kayak gitu. Gak, gue janji gue bakal perbaikin semuanya gitu. Gue bakal berusaha lebih lagi buat naon sih buat kebahagiaan lo gitu. Cuman mungkin ya mungkin dia nggak percaya gue, jadi ya gue bisa apa? Gue gak tahu sih. Gue yang jelas gue sayang banget sama dia. Banyak hal yang udah gue lewatin sama dia. Sakit, gue tahu sakit, cuman ya gue bertahan karena gue sayang. Gue gak pernah dendam. Gue gak pernah dendam sama dia yang rebut pacar gue. Cuman kalau disuruh harus baikan, kayaknya mending next time aja deh, kayak gitu. Mending gue gak harus kenal lu daripada takutnya gue malah negatif ke lu terus kayak gitu kan. Cuman ya itu, di sini gue cuman mau bilang kalau gue sayang banget sama dia, gue tulus sama dia, gue serius sama dia. Dan mungkin
mungkin gue harus belajar buat lupain dia sekarang. Gue harus belajar ikhlas dan dan ya gue harus berjuang buat move on sama dia gitu, move on dari dia gitu, buat ikhlas ngelepas dia dari gue, buat ikhlas ngelihat kalau misalnya dia ketemu sama orang baru yang bisa bikin dia lebih nyaman, yang bisa bikin dia nyaman, ya gue harus ikhlas. Dan ya gue masih harus belajar buat ngelupain dia, karena buat gue ngelupain dia itu bukan hal yang gampang.